Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 8 ayat 5 hingga ayat 7 yang berbunyi demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kata-kata yang merupakan pujian syukur bagi Tuhan Allah ini diberi tema Tuhan Allah mengingat umat buatan tangannya. Apa yang menjadi nas renungan kita ini adalah suatu penggalan ungkapan rasa syukur terima kasih Raja Daud sebagai sang pemazmur yang menyadari betul tentang dirinya dan umat Israel sebagai manusia itu yang hanya merupakan setitik debu dan yang tidak ada artinya apa-apa di mata Tuhan. Namun Tuhan telah mengangkat derajat umat manusia setinggi-tingginya menjadi keluarga kerajaan Allah, diberi wewenang menguasai semua ciptaan Tuhan lainnya. Nas firman Tuhan ini juga mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita dapat mengikuti contoh teladan pemazmur Raja Daud yang selalu bersyukur untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena kita umatnya ini harus menyadari bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh maha baik, Ia maha pengasih, Ia maha penyayang bagi kita. Dia yang telah sengaja memanggil kita yang tadinya merupakan manusia penuh dosa dan tidak termasuk umat pilihan Tuhan. Namun Dia berkenan menebus kita dari kuasa kematian kekal supaya kita dapat menerima keselamatan kekal dan diangkatnya menjadi warga negara kerajaan surga itu. Nah, renungan firman Tuhan ini juga mengingatkan bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita wewenang maupun tanggung jawab untuk menguasai atau mengelola isi bumi ini dan seluruh ciptaan lainnya. Tentunya dalam menguasai bumi dan segala isinya ini hendaknya kita mengelolanya dengan penuh tanggung jawab untuk memuji memuliakan Tuhan dan yang dapat mendatangkan kemakmuran, kedamaian bersama sesama umat manusia. Janganlah kita menjadi manusia yang egois, yang hanya mementingkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, renungan firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman, yang mengaku percaya kepada Kristus untuk selalu ingat dan sadar diri betul bahwa kita selaku umatnya ini harus mau menyalakan hidup yang terus-menerus dalam arti bersinar untuk memperlihatkan hidup kita ini berbakti kepada Tuhan Sang Pencipta di dalam memuji dan memuliakan kemahabesaran Tuhan Allah, di mana Dia tidak hanya sekedar sebagai pencipta saja, namun kita rasakan terus-menerus bahwa Dia tetap memelihara kita umatnya dan Dia sedikit pun tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus sungguh begitu maha baik kepada kita semua umatnya. Kita yang tadinya hanya setitik debu tanpa ada artinya apa-apa, tetapi sudah diberinya berkat yang begitu hebatnya. Untuk itu marilah kita dengan bimbingan Roh Kudus
selalu mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang baik yang selalu menghasilkan buah roh. Kiranya orang lain yang bertemu dengan kita, yang dapat kita jangkau, juga dapat menikmati buah roh dan pancaran kasih Kristus dari kehidupan kita pribadi maupun keluarga kita yang penuh damai sejahtera untuk memungkinkan mereka yang mau ikut di jalan kebenaran Tuhan Yesus itu sungguh akhirnya juga mengenal Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Untuk itu ingatlah pada firman Tuhan yang ditulis pada surat Rasul Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di Filipi 1 ayat 21-22 ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Tuhan selalu mengingat betapa kami ini sesungguhnya tidak berarti apa-apa bagaikan setitik debu, di mana dari debu kami diambil untuk Tuhan satukan dalam manusia yang sungguh berarti bagimu. Tuhan selalu mengingat kami buatan tangan-Mu yang sungguh Tuhan telah suci kuduskan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kami yang terbaik menurut kehendak-Mu dalam hidup ini, sehingga kami yang tadinya tidak berarti menjadi berarti bagimu Bapa, mampukan kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari. Apabila saat ini juga adalah adanya gangguan kesehatan yang ada pada diri kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melihat, untuk merasakan melalui sarana obat dan perawatan itu adalah sarana-Mu untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Kami percaya Tuhan mau dengar doa kami dan Tuhan mau kabulkan menurut kehendak-Mu, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.